Baik, pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang bagaimana menampilkan record yang memanfaatkan simbol matematika dasar seperti perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan di dalam perintah SQL yang kita tuliskan. Nah, karena di sini berkaitan dengan simbol matematika dasar, berarti kolom yang bisa kita padukan dengan simbol ini haruslah kolom yang bertipe number atau angka, karena harus bisa dioperasikan secara matematik. Misalnya pada contoh berikut ini, kita mau menampilkan misalnya nama, ya. Saya ambil kolomnya, misalnya kolomnya last name, ini nama, lalu kemudian salary, ya, salary ini kita anggap adalah gaji pokok misalnya. Kemudian kita tambahkan proses matematik, misalnya ada tunjangan kita anggap misalnya 30%. Nah, di sini tidak bisa dipadukan dengan menggunakan simbol persen, karena simbol persen bukan termasuk simbol matematik. Jadi kita bikin dalam bentuk pecahan, misalnya 0,3 kita kali dengan gaji pokoknya atau salary, kita anggap ini sebagai tunjangan. Oke. Kemudian pajak misalnya 5%, 0,05 dikali dengan gaji pokok tadi. Nah, kita anggap ini sebagai pajaknya. Lalu kemudian berapa gaji bersihnya? Tentunya gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi dengan pajak. Nah, proses di sini yang kita harus perhatikan bahwa yang kita akses, yang kita tuliskan dalam persamaan matematik itu adalah kolomnya, bukan label, bukan judulnya, tetapi kolom atau field yang kita gunakan. Misalnya gaji bersih didapat dari gaji pokok. Nah, kita nggak tulis gaji pokok di sini, yang kita tulis adalah kolomnya yaitu salary. Kita tambahkan dengan tunjangan. Nah, jangan tunjangan yang dituliskan, tapi persamaannya, yaitu 0,3 dikali dengan tunjangan, ya, atau dikali dengan gaji pokok. Nah, seperti ini. Nah, biar jelas ini saya kasih simbol kurung, ya, untuk pemisah prosesnya. Baru kemudian dikurangi dengan pajak. Nah, pajaknya kita ambil persamaannya. Persamaan di sini yang ini ya, 0,05 dikali salary. Ini persamaan, kita copy, kita letakkan di bagian ini. Baru kita tutup dengan tanda kurung. Nah, kita kasih keterangan di sini, gaji bersih misalnya. Setelah itu kita tuliskan tabelnya, from, nama tabelnya tadi employees. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini contohnya. Jadi recordnya tampil, gaji pokoknya misalnya di contoh ini gaji pokoknya 24.000, tunjangannya 7.200, 30% dari 24.000, pajaknya sebesar 5% saja dari gaji pokok yaitu 1.200. Nah, gaji bersihnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurangi dengan pajak, didapatlah angka seperti ini. Jadi kalau dari sisi prioritas, ya, prioritas dalam proses matematik, yang pertama kali itu diproses adalah perkalian, baru kemudian pembagian, lalu ada penjumlahan, dan terakhir pengurangan. Nah, kalau misalnya dalam satu perintah, dalam satu persamaan, keseluruh simbol tadi ada, maka gunakan tanda kurung untuk pemisah proses-proses tertentu yang pengerjaannya harus didahulukan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa tanda koma di aplikasi ini, ya, di aplikasi yang kita gunakan bukan menggunakan simbol koma, tetapi menggunakan simbol titik. Mengingat format angka yang ada di aplikasi kita ini
menggunakan format angka standar Eropa atau standar Inggris. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kita akan sambung lagi pada video selanjutnya.